Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat Nunduk dimanapun berada, ketemu kembali sore hari ini menjelang berbuka kita akan membahas sedikit tentang membersamai orang-orang soleh part 2 bagian kedua. Oke, membersamai orang-orang soleh itu, Masya Allah, dia akan mengingatkan kita. Banyak loh diantaranya adalah ketika kita ingin berbuat misalkan kebaikan gitu kan, jadi tambah semangat lagi. Kenapa? Teman-teman kita satu frekuensi ini. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah, ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ternyata jawaban Allah adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang, bentuknya adalah orang-orang ladzi an'amta alaihim, yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, menariknya gitu kan, ini berarti kadang kita itu jadi soleh. Kenapa? Karena kumpulan kita bersama orang-orang soleh. Tapi kadang ketika kita sendiri, oh Masya Allah gitu kan, kita kembali kepada aslinya. Maka teman-teman semuanya, yuk jaga keimanan kita ketika kita bersama orang-orang soleh. Agar apa? Agar iman kita selalu terjaga. Nah, belajar dari sini, ayo kita kembali ada kisah di ketika peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud ini ada sebuah kejadian. Di dalam peperangan Uhud itu, satu titik ketika para sahabat diminta untuk di atas Jabal Rumat. Ada Jabal Uhud, ada Jabal Rumat. Jabal Rumat lebih pendek gitu ya. Nah, fungsi dari Jabal Rumat ini adalah para pemanah, mereka standby di sana. Qadarullah dalam peperangan itu memang di part pertama, para sahabat dengan Rasulullah ini menang. Maka orang kafirin lari semua, dikejar sama para sahabat. Dan Rasul sudah meletakkan sekitar 50 orang ada di Jabal Rumat. Nah, di sana untuk jaga apa? Menjaga agar tidak ada serangan dari belakang. Ketika melihat, wih menang nih gitu kan. Sedangkan mereka sudah dapat pesan dari Rasulullah, jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun. Tetap stay di atas. Dan pasukan musyrikin lari tunggang langgang gitu kan. Dikejar oleh para sahabat yang di bawah. Nah, bagian di atas tuh ngeliatin, wih pasukan udah menang nih, turun nih. Gitu kan, ya kita turun. Jangan, kata Rasul, nggak boleh turun. Enggak, udah menang. Itu tuh ghanimah banyak banget tuh yang berceceran, yuk kita ambilin gitu. Jangan. Qadarullah ada yang beberapa sahabat yang tidak disiplin. Dari 50 orang itu, 45 turun, sisa 5. Maka ketika mereka turun gitu kan, Khalid bin Walid yang saat itu masih standby, dia belum ikut perang dalam perang Uhud ini, hanya niatin saja bagaimana keadaannya. Orang musyrikin pada lari semuanya gitu kan. Maka apa yang terjadi? Khalid pun melihat ada celah dari belakang. Pasukan belakang yang pengamanan di belakang sepertinya sudah longgar. Maka Khalid melewatin parit-parit kecil itu, dia mengkeliling putar dari belakang, diseranglah orang-orang muslimin. Yang tadi ngejar, orang musyrikin dikejar lari gitu kan. Maka ternyata dari belakangnya, posisinya adalah Khalid datang. Pemanah jumlahnya cuma 5, tidak bisa bisa menghadang pasukannya Khalid yang berjumlah sekitar 100 orang yang berkuda itu. Maka apa yang terjadi? Muslimin tadi posisi di tengah-tengah, di depan itu orang-orang yang lari tadi. Ketika orang-orang musyrikin melihat, ada Khalid dari belakang, mereka langsung berhenti, dan orang-orang muslimin yang di tengah-tengah juga kebingungan. Ternyata di depan dan belakang ada penyergapan dari orang-orang Quraisy. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, nanti ada satu momen ketika mereka terkeroyok di tengah-tengah. Para sahabat itu nggak tahu di depan itu musuh atau lawan. Mereka benar-benar saking paniknya, debu berterbangan di mana-mana. Itu mereka nggak tahu depannya itu siapa saja. Dan sampai satu titik ada seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Wajahnya ganteng rupawan, beliau bawa panji. Dan ada seorang Quraisy, yang kafir Quraisy yang tidak tahu wajahnya Rasul bagaimana. Dia dapat ini orang berwibawa banget dan dia bawa panji, ganteng gitu kan. Mungkin ini yang dinamakan sebagai Rasulullah. Maka dia Mus'ab bin Umair yang bawa panji saat itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ditanya sebelum dibunuh, ditanya, "A'anta Muhammad? Apakah engkau Muhammad?" Ternyata Mus'ab bin Umair tidak mengatakan, "Bukan, aku bukan Muhammad." Enggak. Tapi beliau mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Nabi Muhammad tidak lain adalah seorang rasul. "Afa imma ta'qutilan qalabtum ala aqabikum?" Apakah ketika beliau meninggal atau syahid, apakah kalian akan murtad kembali? Enggak, gitu kan. Maka berarti ini Muhammad. Terus syahidlah Mus'ab bin Umair. Ibnu Humayyah bangga banget bisa membunuh, dalam tanda petik gitu ya, bisa membunuh Rasulullah menurut pandangan beliau. Maka Ibnu Humayyah, orang kafir Quraisy ini mengatakan, qataltu Muhammadan. Aku berhasil membunuh Muhammad. Suara ini bagi orang kafir Quraisy itu semangat luar biasa. Weh,
Muhammad telah terbunuh. Tapi bagi orang muslimin, itu musibah terbesar. Ya Allah, Rasulullah sudah terbunuh. Mendengar suara ini, bahas itu kan hoax. Dia salah paham, ternyata itu adalah Mus'ab bin Umair, bukan Rasulullah. Rasulullah masih bersama para sahabat, 12 orang. Salah satunya di antara sahabat-sahabat yang melindungi beliau di bagian belakang. Tapi memang beliau juga terjepit saat itu. Maka para sahabat itu nggak ketahuan posisi di mana. Rasulullah memang saking paniknya, debu berterbangan di mana-mana. Maka suara tadi menggema di antara orang-orang di Uhud tadi, dan orang muslimin juga nggak tahu apakah berita ini benar atau hoax gitu kan. Orang musyriknya juga nggak tahu itu beritanya benar atau hoax. Tapi ini membuat membuat turun semangat para sahabat. Ada di antara para sahabat itu yang melemparkan pedangnya, kelontang. Maka ada seorang sahabat namanya Anas bin Nadhr nanya, "Lima ramaita saifa, kenapa kau lemparkan pedangmu?" Kata mereka, kami berjihad untuk Rasulullah, kami berperang untuk Rasulullah, sedangkan Rasulullah telah syahid. Untuk apa kami berjuang kembali? Perjuangan kita sudah selesai. Rasulullah telah syahid. Maka dilemparkan pedangnya dalam keadaan putus asa. Ya sudah, kita udah nggak perang lagi, kita udah kalah, Rasulullah telah syahid. Tapi indahnya ketika bersama orang soleh, ada kejadian yang sama. Anas bin Nadhr pun tidak tahu kejadiannya, Rasulullah telah meninggal atau tidak. Tapi beliau punya perspektif yang nggak berbeda. Apa yang dikatakan Anas bin Nadhr? Loh, kalau Rasulullah telah meninggal, ngapain kita masih hidup? Ayo kita susul Rasulullah. Yang pertama, tadi ketika Rasulullah meninggal, itu menjadikan down gitu kan. Tapi bagi Anas bin Nadhr, tidak seperti itu. Kalau Rasulullah sudah meninggal, ayo kita susul. Jadi semangat semakin juang. Maka, oh betul juga ya, diambil kembali pedangnya, maju ke depan. Oh gitu kan, melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan keduanya syahid. Dan kisah ini nanti akan diceritakan kepada Rasul, dan Rasul mempersaksikan syahid Rasulullah andahuma min ashabihi fil jannah. Rasul mempersaksikan dua sahabat ini menjadi sahabatnya di syurga. Masya Allah. Andai saja tadi sahabat yang tadi melemparkan pedangnya nggak ketemu dengan sahabat Anas bin Nadhr, mungkin iya sama. Beliau kan mungkin akan dibunuh juga sama orang kafir Quraisy kan. Gitu kan, dalam keadaan melepaskan pedangnya, dalam keadaan nangis gitu kan. Tapi menjadi syahid mungkin terendah. Kenapa? Posisinya posisi sedang putus asa. Tapi ketika dia angkat pedangnya, maju paling depan, wis Masya Allah, itu nanti akan mendapatkan doa spesial, bahkan persaksian dari spesial di Rasulullah. Syahidah Rasulullah annahuma min ashabi fil jannah. Rasulullah mempersaksikan keduanya ini menjadi sahabatnya nanti di syurga. Kenapa? Maju paling depan. Dengan apa? Dengan kekuatan mindsetnya. Maka, sahabat sekalian, bisa jadi nih kita punya persoalan. Persoalan kita sama gitu kan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Apakah A, B, C, D gitu kan. Maka ada yang menggerutu, ada yang marah-marah, misalkan ketinggalan pesawat gitu kan, ketinggalan kereta. Yang satu bilang A, B, C, D, marah-marah gitu kan. Aduh, harus beli tiket lagi dan sebagainya, jadi marah-marah. Tapi bisa jadi ada orangnya, Rasulullah, pasti ini yang terbaik. Aku nggak tahu ini rahmat atau musibah, yang aku tahu ini yang terbaik buatku gitu ya. Itu kata dari Saifuddin Kolawun. Maka dia bisa berhusnuzon. Bisa jadi nih, karena kita berteman dengan orang-orang yang positive thinking gitu ya, kita dapat tuh energi positif dari mereka. Masya Allah. Maka penting ya kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Nah, kesolehan tadi itu, orang-orang soleh ini bukan tidak hanya berbentuk orang. Misalkan kita punya sahabat di kanan kiri kita yang soleh gitu ya. Tapi bisa jadi kesolehan itu adalah sahabat-sahabat itu adalah bentuk tilawah-tilawah kita. Ketika kita baca Al-Quran, kita pengen bersahabat deh dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kita baca dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang turun berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kita belum pernah ketemu dengan beliau, tapi ayat-ayat itu, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, orang-orang yang rajin sedekah itu. Salah satu di antara asbab nuzulnya tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Maka ya Allah, aku bersahabat dengan dirinya melalui apa? Melalui ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu. Aku pahami ayat-ayat ini. Gini, Masya Allah. Maka ketika kita bersahabat dengan Rasulullah, dari mana bersahabatnya? Aku melakukan pola yang sama dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau bermuamalah dengan para sahabatnya, bermuamalah dengan teman-temannya, bermuamalah dengan para hatersnya gitu. Misalkan haters yang paling dahsyat zaman itu adalah satu, Abu Jahal, kedua, Umar bin Khattab. Tapi menariknya, apa yang dilakukan Rasulullah? Yang dilakukan Rasul ketika baca dalam Al-Quran, gitu, baca dalam hadis-hadis, yang dilakukan adalah tidak melaknati mereka, tapi mendoakan, Ya Allah, aizal Islam bi'ahdiha. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Islamnya, satu di antara dua Umar ini. Satu, Umar bin Khattab, dua, Amr bin Hisham, nama asli dari Abu Jahal. Ternyata yang dipilih adalah Umar bin Khattab gitu. Nah, kita bersama mereka itu menjadi sahabat bersama mereka. Ya tadi
bentuk dari ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah kau berikan nikmat kepada mereka. Loh, bagaimana kita bersahabat dengan mereka? Ketika kita membaca ayat-ayatnya Allah, ketika kita membaca hadis-hadisnya Rasulullah, kayak kita akrab banget dengan Rasulullah. Kita tahu banget Rasulullah, kok itu memang pernah ketemu Rasulullah? Enggak pernah. Tapi kok tahu Rasulullah suka makan kurma gitu kan? Masya Allah. Nah, kita baca dari hadis-hadisnya. Kok tahu ini, tahu itu gitu. Katanya sahabat dekat. Iya, kami sahabat dekat dari mana? Dari hadis-hadis yang kita baca, profil-profil yang dibaca. Kayak orang imam besar, Imam Hanafi, sekelas Imam Hanafi itu paling suka membaca biografi orang-orang soleh sebelumnya. Untuk apa? Menambah semangat juang beliau, menambah semangat beliau di dalam keimanan. Kenapa? Memperbandingkan keimanannya dengan keimanan orang-orang yang jauh lebih tinggi. Kalau membandingkan keimanan kita, saya lebih soleh, udah soleh lah gitu kira-kira. Sholat 5 waktu aman gitu kan, daripada para sahabat saya yang nggak sholat. Kalau bandingkan dengan mereka, maka kita akan merasa, saya udah tinggi sekali nih keimanannya. Tapi kalau bandingkan dengan orang-orang yang sahabat-sahabat mulia di sisi Rasulullah, Masya Allah, nggak ada apa-apanya amalan kita, ibadah kita. Maka dalam tema ini, membersamai orang-orang soleh, bersamai mereka dalam bentuk fisiknya, tetangga kanan kiri kita, orang-orang soleh itu, atau bersamai para sahabat-sahabat soleh, dalam mana? Dalam tilawah-tilawah kita, dalam bacaan hadis-hadis kita. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang soleh itu nanti di yaumil hisab dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.